Halo, selamat datang di Passing Wantu bersama saya Pratama Dono. Kali ini saya sendirian dan kali ini saya akan membahas tentang kisah inspirasi dari salah satu gelandang terbaik di dunia yang sekarang membela Real Madrid. Karena menurut saya beliau ini sangat orang luar biasa karena beliau adalah orang dari yang orang gak berada tapi sekarang dia mampu meraih kesuksesan. Kali ini saya akan membahas tentang kisah hidup dari dan juga karir dari pemain dari Kroasia yang hari ini tepat berulang tahun ke usia 36 tahun, yaitu adalah Luka Modric. Pemain ini dengan bertinggi badan sekitar 117 cm, lahir di kota Zadar, Kroasia. Pemain yang memiliki rungu sulu ini sangat-sangat piawai dalam menggiring bola dan juga melepaskan umpan jarak jauh maupun umpan pendek. Dan asal kalian tahu, Luka Modric sekarang telah menginjak usia 36 tahun dan ia menjadi satu di antara 3 pemain yang mampu bermain di 5 liga top Eropa selain Ibrahimovic, Frank Ribery dan juga Cristiano Ronaldo. Namun sayang, untuk kali ini Ribery di musim ini tidak lagi bermain karena ia dilepas oleh Fiorentina. Luka Modric kecil memiliki masa yang sangat luka seperti namanya. Karena saat dulu ia lahir di tengah peperangan Yugoslavia yang dimana negaranya dulu adalah bersumber dari Yugoslavia dan dimana saat itu Kroasia sedang ingin kemerdekaannya. Namun sayang dihalangi oleh etnis Serbia. Ini terjadi di tahun 19 saat perang dan saat masa kecil. Luka Modric sangat terpukul karena dia kehilangan oleh orang yang sangat dicintai, yaitu adalah kakeknya. Karena sang kakek ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, dikarenakan saat kecil kedua orang tua Modric pergi untuk bekerja, sedangkan ia akhirnya diasuh oleh sang kakek. Namun sayang sekali saat kecil ia harus rela melihat sang kakek ditembak oleh pemberontak Kroasia. Ketika ia terpukul akan hilangnya sang kakek, ia akhirnya melampiaskannya bermain sepak bola. Dan akhirnya Luka Modric di usia 16 tahun mampu menembus tim senior Dinamo Zagreb di musim 2002-2003. Namun sayang, di musim pertamanya ia harus dipinjamkan di Liga Bosnia membela Snitski Mostar. Adalah doa. Ini membuktikan bahwa ia telah berdoa di masa depan ia akan bermain di 5 liga top Eropa. Karena saat 2009 ia pernah diwawancari oleh TV Austria, namanya kalau salah SBS TV. Itu saat itu ada jurnalis yang mengatakan, Modric, bagaimana tampakmu bermain di Liga Bosnia? Lalu ia menjawab, bermain di sini adalah suatu kebanggaan bagi saya dan pemain bermain di Liga Bosnia mampu merumput di Liga Eropa yang lain. Dan lihat terbukti bukan sampai sekarang Modric pernah memperkuat di Liga Inggris dan juga Liga Spanyol. Akhirnya saat itu, karena pekerjaan yang sangat besar, Modric diperebutkan oleh tim-tim Eropa seperti Barcelona, Man City dan juga tim-tim besar Italia. Namun untungnya, saat itu tim London Putih yaitu Tottenham Hotspur memenangkan perburuan dengan mengamankan Modric dengan harga 16,5 juta pound sterling. Saat itu sang Daniel Levy sekaligus presiden klub terbang langsung ke Kroasia untuk merampungkan proses transfer Luka Modric ke Tottenham Hotspur. Hingga akhirnya ia resmi bermain di Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur. Di Spurs ia mengenakan nomor punggung 14, sama seperti yang ia kenakan dengan Dinamo Zagreb. Dengan Spurs ia semakin moncer hingga akhirnya mampu melirik tim tetangga yaitu London Biru Chelsea untuk memboyongnya dari White Hart Lane Stadium. Namun sayang saat itu usahanya digagalkan oleh presiden klub Daniel Levy. Hingga akhirnya Luka Modric ogah-ogah bermain lagi karena ia ingin bermain lebih dengan tim terbaik. Akhirnya tahun 2012 ia akhirnya menerima pinangan dari Jose Mourinho bersama Real Madrid. Ia akhirnya resmi berseragam Real Madrid dengan mahar 35 juta pound sterling. Spurs ia memainkan sejumlah 160 laga di semua kompetisi dan juga mencetak 17 gol dan juga 27 assist di semua kompetisi.
Namun sayangnya Modric tanpa berhasil meraih piala bersama Spurs yang hingga akhirnya ia menerima ajakan dari Jose Mourinho bermain di Real Madrid. Bersama Real Madrid, ia seakan-akan menemukan performa terbaiknya. Bersama Real, ia menjadi satu di antara 3 gelandang terbaik saat itu. Ada Luka Modric, Casemiro dan juga Toni Kroos. Bersama Madrid, sebuah impian sangat-sangat luar biasa bagi Modric karena ia mampu bermain dengan pemain terbaik seperti Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Iker Casillas dan juga Cristiano Ronaldo. Dan juga pemain yang sangat bersemangat, Karim Benzema, itu juga meraih berbagai macam trofi baik individu maupun klub. Oke, kita mulai dari individu ya. Di individu ia mampu meraih Ballon d'Or di tahun 2018 dan juga mampu meraih piala UEFA pemain terbaik UEFA di tahun 2018 dan juga pemain terbaik FIFA 2018. Terjadi karena ia mampu membawa tim nasional Kroasia melangkah hingga partai final Piala Dunia Rusia. Dan di Rusia, ia memenangkan penghargaan Golden Ball alias pemain terbaik turnamen. Sama Real Madrid, ia akhirnya mampu memperoleh berbagai macam trofi, baik domestik maupun non-domestik. Bersama Real Madrid, ia memenangkan 2 trofi Liga 1 Copa del Rey, Piala Super Spanyol, 4 piala dunia antar klub, 3 UEFA Super Cup, dan 4 Liga Champions. Sungguh luar biasa, bukan? Di Real Madrid, ia bertandem dengan Casemiro dan Toni Kroos, yang dimana tiga-tiganya ini merupakan salah satu trio gelandang terbaik di dunia. Namun ada fakta menarik dari Luka Modric dan juga Real Madrid. Di 3 edisi terakhir memperoleh Champions, coba kita telah masing-masing. Di tahun 2016, Real menang dengan ATM di Milan. Milan Modric. Kemudian di tahun 2017 menang atas Juventus 4-1 di Stadium Millennium Cardiff. Casemiro. Tahun berikutnya 2018 melawan Liverpool dengan menang 3-1. Real lagi-lagi menang di kota mana? Kota Kiev, Ukraina. Toni Kroos. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, itu adalah kisah hidup dari Luka Modric. Pemain yang dari kecil, lahir dari peperangan, menguatkan mentalnya, akhirnya ia mampu bermain di Liga Inggris, Liga Spanyol. Dan ia mungkin sekarang bisa dibilang sebagai legenda Kroasia bersama Zet Boban dan juga Davor Šuker. Baik, itu adalah dari sedikit kisah Luka Modric. Untuk Anda fans Madrid, silakan tuliskan apalagi fakta-fakta menarik dari Luka Modric di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa.